Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Giananta, NRP 003. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas K3L mengenai pengaplikasian K3 pada berbagai macam bidang. Untuk judul saya adalah mengenai sistem manajemen K3L pada pengoperasian kren kapal. Sistem manajemen K3L ini penting dalam pengoperasian kren kapal untuk menjamin keselamatan bekerja. Latar belakang dari sistem manajemen ini adalah pengoperasian kran kapal merupakan salah satu aktivitas vital dalam industri maritim yang melibatkan proses bongkar muat barang di pelabuhan maupun di kapal. Hingga ada 3 poin latar belakang, yaitu risiko tinggi. Pada proses pengoperasian kren kapal dapat terjadi resiko seperti jatuhnya muatan dan kegagalan mekanis sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa. Maka manajemen ini perlu diberlakukan untuk menghindari adanya korban jiwa. Berikutnya regulasi K3L dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Indonesia telah menetapkan regulasi terkait keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1970 yang menjadi pedoman utama penerapan K3L di Indonesia. Ketiga, pentingnya manajemen K3L karena sistem K3L yang baik pada pengoperasian kren kapal penting untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat merugikan pekerja maupun perusahaan. Tujuan dan manfaat dari manajemen K3L pada kren kapal ini adalah untuk menganalisis penerapan K3L, kemudian mengidentifikasi risiko dan menilai efektivitas implementasi K3L. Manfaat dari manajemen ini adalah dapat meningkatkan keselamatan pekerja, memenuhi regulasi, dan meningkatkan citra perusahaan. Batasan masalah untuk makalah ini adalah fokus penelitian, regulasi, dan metode. Pada fokus penelitian hanya membahas K3 pada pengoperasian kren kapal di Indonesia. Kemudian regulasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait peraturan di Indonesia mengenai keselamatan kerja. Kemudian metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara terbatas tanpa studi kasus mendalam. Berikut adalah peraturan K3 di Indonesia yang berhubungan dengan manajemen di area kapal atau pelabuhan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 merupakan landasan utama yang mengatur standar keselamatan kerja di Indonesia. Yang kedua, Permenaker Nomor 5 Tahun 1985 yang mengatur prosedur keselamatan kerja khususnya di area pelabuhan. Ketiga, ada Permenaker Nomor 9 Tahun 2010 yang menetapkan standar kompetensi dan lisensi untuk operator kren. Kemudian teori K3 yang relevan untuk manajemen K3L pada pengoperasian kren kapal ini yang pertama adalah hierarki pengendalian biaya. Hierarki ini terdiri dari beberapa langkah untuk mengendalikan bahaya
yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan alat pelindung diri atau APD. Kemudian teori keselamatan sistem. Teori ini menekankan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya melalui seluruh siklus operasi, dari perencanaan hingga pemeliharaan. Ketiga adalah sistem manajemen K3 atau SMK3, yaitu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman melalui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan prosedur keselamatan yang berkelanjutan. Berikut adalah data kecelakaan kerja dari sumber Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Dapat dilihat dari grafik tersebut mengenai data kecelakaan kerja pada pengoperasan kren kapal dari 2018 hingga 2022, dan di mana pada tahun 2020 terjadi peningkatan kecelakaan kerja pada pengoperasan kren kapal. Kemudian pada tahun 2022 adanya penurunan kecelakaan pengoperasian kren kapal yang signifikan. Kesimpulannya yaitu efektivitas K3L mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja. Kemudian untuk saran, perlu adanya operator kren kapal yang memiliki lisensi dalam melakukan pengoperasian kren kapal. Selain itu juga perlu melakukan inspeksi alat secara rutin guna mendeteksi potensi kerusakan dini, sehingga bisa mengurangi resiko adanya korban jiwa. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.